Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah metode penelitian bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian dan hipotesis. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama adalah memahami konsep variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Yang kedua, membuat diagram kerangka teoritis. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis penelitian sesuai dengan kaidah pembuatan hipotesis. Ini adalah tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas salah satu komponen terpenting dalam penelitian, yaitu variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah elemen atau atribut yang dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Nah, variabel ini menjadi pusat perhatian karena mencerminkan fenomena yang akan kita teliti. Menariknya, variabel ini bersifat dinamis, artinya nilai bisa berubah berdasarkan kondisi atau pengaruh dari variabel lain. Dalam penelitian, variabel ini membantu kita memahami hubungan sebab akibat atau pola tertentu yang terjadi. Teman-teman, jenis variabel kita bisa bedakan dari beberapa variabel. Pertama adalah variabel yang sering digunakan dalam penelitian, variabel bebas atau independen. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Variabel ini biasanya dikendalikan oleh peneliti atau kita untuk melihat dampaknya. Contoh, dalam penelitian tentang promosi dan penjualan. Promosi adalah variabel bebas. Kita ingin melihat bagaimana promosi dapat meningkatkan penjualan. Berikutnya adalah variabel terikat atau kita bisa sebut dengan variabel dependent. Variabel ini adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas ya. Maksudnya variabel ini adalah dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi kalau variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Fokus penelitian seringkali berada pada variabel ini karena menunjukkan hasil dari pengaruh variabel bebas tadi. Contoh, dalam penelitian yang sama, penjualan adalah variabel terikat. Ya, penjualan adalah variabel terikat. Karena nilainya tergantung pada promosi. Berikutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau dapat memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya adalah dalam pengaruh pelatihan terhadap kinerja, pengalaman kerja bisa menjadi moderator yang memperkuat dampak pelatihan pada hasil kerja. Oke. Berikutnya adalah variabel mediasi atau intervensi. Nah, variabel ini menjembatani hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya, dalam hubungan promosi dan kepuasan pelanggan, persepsi konsumen terhadap merek bisa menjadi variabel. Teman-teman, hubungan antara variabel bisa beragam. Pertama adalah hubungan sebab akibat. Di sini variabel bebas secara langsung dapat mempengaruhi variabel terikat atau variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen. Ya. Misalnya promosi menyebabkan peningkatan penjualan. Nah, beli 2 gratis 1 ya, itu bisa meningkatkan penjualan. Itu adalah hubungan sebab akibat. Atau kita ngambil dengan hubungan korelasi. Nah, dua variabel bergerak bersama tanpa saling mempengaruhi langsung. Jadi dua variabel itu bergerak tanpa mempengaruhi langsung. Contoh, pendapatan dan pola konsumen mungkin berkorelasi ya, korelasi ya. Pendapatan dan pola konsumen mungkin berkorelasi. Berikutnya hubungan kompleks. Teman-teman, kadang kita perlu memasukkan variabel moderator atau mediasi untuk memahami hubungan yang lebih rumit. Ya. Nah, pentingnya pemahaman variabel, mengapa kita perlu memahami variabel dengan jelas, teman-teman?
Karena variabel, pertama kita membantu kita merancang desain penelitian. Jelas, variabel ini membantu kita merancang desain penelitian yang tepat ya. Terus yang kedua adalah menjadi dasar untuk perumusan hipotesis dan kerangka penelitian atau kerangka teoritis. Yang ketiga, menjadi fokus analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji dari hipotesis. Teman-teman, dengan memahami variabel dan hubungan antar variabel, kita dapat melakukan penelitian yang lebih terarah tentunya, lebih sistematis dan dapat menghasilkan kesimpulan yang apa itu kerangka teoritis, teman-teman? Kerangka teoritis itu adalah struktur konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel di dalam penelitian tentunya. Kerangka ini fungsinya sebagai peta konseptual untuk membantu peneliti memahami bagaimana dan mengapa variabel saling berhubungan. Contoh sederhananya adalah kerangka teoritis adalah peta konseptual yang membantu peneliti memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, kerangka ini tidak berdiri sendiri. Ia berdasarkan pada teori atau literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Sehingga memberikan dasar ilmiah yang kuat tentunya. Ada 3 komponen utama dalam kerangka teoritis. Pertama adalah definisi variabel. Setiap variabel di dalam penelitian perlu dijelaskan secara rinci. Definisi variabel ini harus jelas dan didukung oleh teori atau literatur yang relevan. Contoh, variabel kepuasan pelanggan, ini ya, kita ngomong variabel kepuasan pelanggan, didefinisikan sebagai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diterima. Saya ulangi, misalnya variabel kepuasan pelanggan. Nah, variabel kepuasan pelanggan ini kita definisikan sebagai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diterima. Kita bisa ukur dengan skala Likert misalnya. Berikutnya adalah hubungan antar variabel. Di dalam hubungan antar variabel, jelaskan bagaimana variabel tadi bisa saling berhubungan. Apakah hubungan ini sebab akibat, hubungan ini korelasi, atau melibatkan variabel mediasi atau moderasi. Contohnya misalkan begini. Dalam penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap dalam penelitian terhadap pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, ya. Jadi di dalam penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kualitas pelanggan atau variabel bebas mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, jadi loyalitas pelanggan itu variabel terikat dan kualitas pelayanan itu adalah variabel bebas. Nah, hubungan ini diperkuat oleh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menjadi variabel mediasi. Ya. Berikutnya adalah diagram hubungan antar variabel. Sebuah diagram untuk mempermudah pembaca memahami struktur penelitian. Diagram ini menggambarkan hubungan langsung atau tidak langsung antar variabel. Contoh, panah itu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta peran variabel mediasi atau moderasi. Langkah-langkah untuk menyusun kerangka teoritis itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengidentifikasi variabel penting. Pilih variabel yang relevan dengan tujuan penelitian berdasarkan teori atau literatur sebelumnya. Tipsnya teman-teman, fokus pada variabel yang benar-benar signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah kita akan mengkaji literatur. Teliti teori atau model penelitian sebelumnya.
Ya, ini adalah untuk mendukung hubungan antar variabel-variabel yang kita akan gunakan. Tipsnya adalah coba kita gunakan sumber-sumber ilmiah seperti misalkan jurnal, buku referensi, terus SLR dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga adalah merumuskan hubungan antar variabel. Pertama, tentukan dulu bagaimana variabel saling mempengaruhi. Apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara langsung atau melalui variabel lain? Contoh, promosi sebagai variabel bebas dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ya, kalau di atas ini ada promosi sebagai variabel bebas mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah membuat diagram kerangka teoritis. Pertama adalah gambarkan dulu hubungan antar variabel secara visual. Bisa kita gunakan kotak untuk variabel dan panah untuk menunjukkan pengaruhnya. Pastikan diagram yang kita buat itu mudah dibaca dan menggambarkan hubungan dengan jelas. Teman-teman, mari kita pahami apa itu hipotesis, jenis-jenisnya, langkah pengujiannya, dan pentingnya dalam proses penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan yang dibuat berdasarkan pengamatan awal dan akan diuji melalui penelitian. Misalkan tadi promosi berpengaruh terhadap penjualan, berpengaruh positif tentunya. Itu adalah pernyataan sementara. Nah, hipotesis ini menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel di dalam penelitian. Dengan kata lain, hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antar variabel. Contoh sederhana, promosi secara signifikan meningkatkan tingkat penjualan produk. Ya. Nah, di contoh ini, di hipotesis tadi, promosi adalah variabel bebas. Tingkat penjualan adalah variabel terikat. Ya. Jadi contoh sederhananya hipotesisnya adalah promosi secara signifikan meningkatkan tingkat penjualan produk. Hipotesis membantu kita menjawab pertanyaan. Pertama, misalkan, apakah promosi benar-benar berpengaruh pada penjualan? Gitu ya, teman-teman. Nah, karakter hipotesis yang baik memiliki 3 ciri utama. Pertama adalah spesifik dan jelas. Hipotesis harus dirumuskan dengan kata-kata yang sederhana, spesifik, dan mudah dipahami. Contoh, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Itu spesifik dan yang kedua adalah dapat diuji secara empiris. Hipotesis ini harus didukung oleh data yang dapat diukur atau diamati melalui penelitian. Contohnya begini, semakin tinggi tingkat kepuasan, semakin tinggi juga loyalitas pelanggan. Ya, ulangi. Misal, semakin tinggi tingkat kepuasan, maka semakin tinggi loyalitas pelanggan. Nah, ini bisa diuji. Yang ketiga adalah berdasarkan teori atau literatur yang relevan. Hipotesis yang baik didasarkan pada teori atau penelitian sebelumnya yang mendukung hubungan antar variabel. Contoh, hipotesis tentang pengaruh motivasi kerja, ya, ini hipotesisnya, tentang pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan, didasarkan pada teori motivasi Herzberg misalkan. Ya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat jenis-jenis hipotesis. Di dalam penelitian, kita mengenal 2 jenis hipotesis utama. Pertama adalah hipotesis nol atau H0,
Ya, yaitu adalah pertanyaan yang menunjukkan tidak adanya hubungan variabel. Contoh, tidak ada pengaruh promosi terhadap penjualan. Itu adalah H0. Dan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1. Nah, pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Contohnya untuk H1 adalah promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan. Langkah-langkah pengujian hipotesis, bagaimana kita bisa menguji sebuah hipotesis? Pertama adalah menentukan variabelnya. Identifikasi variabel bebas, terikat, dan mungkin juga variabel moderator atau mediasi. Jadi kita bisa identifikasi dulu ya. Contohnya gini, di dalam hipotesis, kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan. Ya, jadi hipotesisnya adalah kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, kualitas produk ini adalah variabel bebas dan loyalitas pelanggan adalah variabel terikat. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Gunakan metode seperti survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan data. Kita bisa menggunakan kuesioner juga untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah menganalisis data. Pertama adalah gunakan metode analisis statistik seperti regresi linier untuk kita dapat menguji hubungan antar variabel. Contohnya begini, jika hasil menunjukkan p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan. Ya. Kalau tadi H0 tadi di atas tidak adanya hubungan antar variabel ya. Jadi tidak ada pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, karena kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan. Berikutnya adalah kita tarik kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis, tentukan apakah hipotesis 0 ditolak atau diterima. Contoh, jika promosi terbukti meningkatkan penjualan, maka hipotesis alternatif diterima. Ya. Nah, contoh hipotesis dalam penelitian teman-teman. Anggaplah kita punya judul penelitian seperti ini. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Saya ulang ya, judul penelitiannya. Misalkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Jadi ada variabel kualitas pelayanan, ada variabel loyalitas pelanggan, dan ada variabel kepuasan pelanggan. Hipotesis nolnya, pertama adalah H0-nya tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk hipotesis mediasi, kepuasan pelanggan memediasi hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Ya, jadi kita punya hipotesis 3, H0, H1, dan hipotesis mediasi. Teman-teman, mengapa sih hipotesis itu penting dalam penelitian? Pertama adalah memberikan fokus penelitian. Hipotesis ini membantu menentukan arah peneliti dan fokus pada variabel yang relevan. Berikutnya, hipotesis juga bisa membantu kita dalam pengumpulan data. Dengan hipotesis, kita tahu data apa yang perlu dikumpulkan dan metode apa yang harus kita gunakan. Berikutnya adalah hipotesis juga menjadi dasar untuk analisis.
Nah, hipotesis ini bisa menjadi dasar untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Berikutnya, hipotesis juga meningkatkan kredibilitas penelitian. Tentu, hipotesis yang bagus dan jelas bisa menunjukkan bahwa penelitian Anda atau penelitian kita yang kita buat terencana dan berbasis ilmiah. Kesimpulan dari hipotesis ini adalah langkah awal yang penting untuk penelitian yang terarah dan sistematis. Tentu dengan memahami jenis-jenis hipotesis, langkah mengujinya, fungsinya, kita dapat membuat penelitian yang lebih efektif dan kredibel. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman tentang merumuskan hipotesis. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.